Gambar di atas merupakan tampilan awal untuk masuk ke aplikasi Cortex. Wajib pajak orang pribadi perlu memasukkan username, password, memilih bahasa, serta mengisi captcha sebelum menekan tombol login. Dalam skenario login akan ada dua pilihan untuk membuat SPT tahunan, yaitu secara mandiri serta melalui kuasa wajib pajak. Selanjutnya, klik menu drop-down surat pemberitahuan dan pilih opsi surat pemberitahuan. Setelah itu akan muncul halaman konsep SPT sesuai menu samping surat pemberitahuan SPT. Selanjutnya, klik tombol Create Tax Return untuk membuat SPT yang baru. Apabila login telah menggunakan akun orang pribadi, pilihan yang muncul langsung menyesuaikan dengan kewajiban pajak untuk orang pribadi. Dalam buku ini akan ditampilkan langkah pembuatan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2023. Selanjutnya, pada kolom Tax Type, pilih opsi PPh orang pribadi. Pada kolom Tax Return Type, pilih opsi Personal Income Tax Return. Di dalam Tax Return Type akan memunculkan pilihan Tax Return Period Type atau jenis masa SPT tahunan yang menampilkan dua pilihan, yaitu SPT sebagian dan SPT tahunan. Pada contoh ini, yang dipilih adalah SPT tahunan. Pada kolom Tax Period, pilih tahun pajak yang ingin Anda buatkan SPT tahunannya. Contoh di atas yang dipilih yaitu 2023 Januari sampai Desember. Selanjutnya pada opsi Tax Return Model atau status SPT menampilkan status SPT yang akan dibuat, akan menampilkan di antara dua pilihan menu yaitu normal dan pembetulan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya tampilan layar saat semua sudah dipilih, ketuk Save untuk mengenerate konsep SPT tahunan orang pribadi tersebut. Terakhir, konsep SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2023 dengan status normal akan terbentuk seperti gambar di bawah ini. Apabila terdapat kesalahan, wajib pajak masih dapat melakukan penghapusan atas konsep tersebut. Selanjutnya yaitu pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi. Berikut adalah tampilan untuk formulir induk yang terdiri dari 12 bagian, yaitu ada header atau berisikan tahun pajak, identity of taxpayer berisikan identitas wajib pajak, summary of income berisikan pertanyaan terkait sumber penghasilan, income tax payable calculation berisikan penghitungan pajak, income tax credit berisikan seluruh informasi kredit pajak, underpayment berisikan status penghitungan kurang bayar atau lebih bayar, dan lain sebagainya. Berikut adalah tampilan pada bagian header. Pada bagian header ini terdiri dari dua jenis isian oleh wajib pajak, yaitu type of bookkeeping dan sort of income. Pada bagian type of bookkeeping, jenis pembukuan atau pencatatannya yaitu pembukuan stelsel akrual, pembukuan stelsel kas, pencatatan, dan pekerjaan. Selanjutnya, pilihan pada source of income atau sumber penghasilan yaitu kegiatan usaha, lainnya, pekerjaan, dan pekerjaan bebas. Selanjutnya akan masuk pada bagian identity of taxpayer. Pada bagian ini data sudah terisi sebelumnya sehingga wajib pajak tidak perlu mengisinya kembali. Setelah itu akan masuk pada bagian ikhtisar penghasilan neto. Pada bagian ini wajib pajak akan ditanyakan kalimat dalam bentuk jawaban yes or no, di mana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir sebagai berikut. Berikut ini merupakan pertanyaan serta pilihan jawaban dan perubahan formulirnya. Selanjutnya akan ada 3 pilihan. Pilihan penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, pilihan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, pilihan sektor usaha bagi pengusaha yang menyelenggara pembukuan. Berikut merupakan pilihan pada penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Selanjutnya pilihan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.
Lalu pilihan sektor usaha bagi pengusaha yang menyelenggarakan pembukuan. Setelah itu akan masuk pada bagian Income Tax Payable Calculation. Pada bagian ini akan ada kalkulasi hasil dari bagian C dan beberapa pertanyaan tambahan untuk menghitung pajak penghasilan terutang, di mana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir sebagai berikut. Selanjutnya akan masuk pada bagian Income Tax Credit atau kredit pajak yang berisikan informasi pemotongan pajak oleh pihak lain dan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Pada bagian ini, bagian yang harus diisi oleh wajib pajak yaitu 10A, 10C, dan 10D. Setelah itu akan masuk pada bagian underpayment atau overpayment income tax, PPh kurang atau lebih bayar. Pada bagian ini akan berisikan informasi kurang atau lebih bayar PPh. Terdapat satu isian wajib pajak, yaitu di nomor 11B. Selanjutnya yaitu bagian pembetulan, diisi jika status SPT adalah pembetulan. Bagian ini akan menampilkan jumlah PPh kurang atau lebih bayar dari SPT yang dibetulkan, dan jumlah PPh kurang atau lebih bayar karena pembetulan. Selanjutnya bagian G, bagian ini akan diisi apabila posisi SPT adalah lebih bayar. Dua langkah sebagai berikut: dikembalikan melalui pemeriksaan dan dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Selanjutnya akan masuk pada Income Tax Installment atau angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Bagian ini diisi apabila status SPT adalah kurang bayar. Terdapat 3 pertanyaan yang harus diisi yang menentukan bagaimana penghitungan angsuran PPh pasal 25. Berikut merupakan 3 pertanyaan yang harus diisi pada bagian angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Selanjutnya akan masuk pada bagian pernyataan transaksi lainnya. Bagian ini diisi dengan informasi transaksi lainnya yang dimiliki wajib pajak. Pertanyaan yang masih harus diisi wajib pajak adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada bagian lampiran tambahan, wajib pajak perlu memasukkan laporan keuangan, bukti pembayaran zakat, bukti pemotongan, serta surat kuasa khusus dan dokumen lain. Berikut merupakan tampilan atas pilihan-pilihan yang ditetapkan di bagian sebelumnya. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu pernyataan, wajib pajak perlu mengklik centang pada pernyataan yang terdapat di kolom tersebut. Selanjutnya akan masuk pada pengisian lampiran 1, bagian pertama yaitu harta di akhir tahun pajak. Pada bagian ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kas dan setara kas. Data dapat ditambahkan melalui tombol add sebelah kiri dan melalui XML upload memasukkan banyak data sekaligus yang berada di sebelah kanan. Pada pilihan deskripsi, wajib pajak dapat memilih antara lain uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesel, kertas komersial, setara kas lainnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Setelah itu akan masuk pada bagian piutang. Pilihan deskripsi yang dapat dipilih oleh wajib pajak yaitu piutang usaha, afiliasi piutang, dan piutang lainnya. Selanjutnya yaitu bagian investasi dan sekuritas. Wajib pajak dapat memilih saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham non-bursa, saham bursa, kewajiban perusahaan, obligasi, surat hutang lainnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan masuk pada bagian aset bergerak. Pada bagian ini wajib pajak dapat memilih pilihan deskripsi antara lain sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, bis, kendaraan angkutan jalan, kendaraan tujuan khusus, kereta, pesawat terbang, dan lain sebagainya.
Selanjutnya akan memasuki aset tidak bergerak, contohnya seperti tanah kosong, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, apartemen, kapal, dan lain sebagainya. Pada bagian ini, wajib pajak juga akan disuruh untuk memilih pilihan sumber kepemilikannya, yaitu dari utang, hadiah, hibah, warisan, sumber lainnya, dan hasil sendiri. Ya, lalu selanjutnya ada bagian A, yaitu assets at the end of tax years atau harta di akhir tahun pajak. Nomor pertama itu adalah order asset atau aset lainnya. Jadi nomor 1 itu data dapat ditambahkan melalui tombol add atau memasukkan satu data setiap waktu. Kemudian di nomor 2 itu menu external upload atau memasukkan banyak data sekaligus. Kemudian ini bisa dilihat di sini tampilan sistem untuk menambahkan data baru, isi formulir, klik tombol save, itu di nomor 10 setelah selesai. Nah, yang nomor 1 itu adalah kode, dia itu berdasarkan deskripsi. Nah, yang nomor 2 ini adalah deskripsi hartanya. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan ada pilihan deskripsinya itu ya, paten, royalti. Dan selanjutnya ada lampiran 1 itu asset at the end of tax year, harta di akhir tahun pajak, tapi ini yang summary of asset atau ringkasan asetnya. Jadi setelah kita mengisi yang tadi, datanya otomatis terhitung dari penjumlahan data aset yang telah diisi dari poin 1 sampai 6 di sebelumnya. Nah, kemudian ini ada yang bagian B, yaitu debts at the end of tax year. Ini utang di akhir tahun pajak. Bagian ini akan aktif saat pertanyaan nomor 14B, yaitu do you have any debt at the end of tax year? Di formulir induk dijawabnya yes. Untuk menambahkan utang, kita tuh harus klik tombol add itu. Setelah kita pencet yang bagian add akan menambahkan data baru. Ini sama seperti sebelumnya, cuman bedanya ini adalah utang. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan ada pilihan deskripsi, ada utang bank, ada kartu kredit, ada utang afiliasi, atau utang lainnya. Nah, kemudian di bagian C ada list of dependents family member atau daftar tanggungan. Bagian ini tidak bisa diisi langsung pada SPT tahunan orang pribadi. Kemudian ada bagian D, yaitu net income from employment atau penghasilan neto dari perpajakan. Nah, lampiran itu akan muncul seperti ini. Setelah memilih opsi yes pada B1A di formulir induk, lampiran terisi secara prepolluted atau berdasarkan bukti potong A1 atau A2 yang diterima. Nah, wajib pajak dapat menambahkan atau menghapus datanya. Ini bisa dilihat, ini kode nomor 1 itu team of employer atau NPWP pemberi kerja. Yang kedua itu ada employer name atau nama pemberi kerja. Yang ketiga ada gross income atau penghasilan bruto. Yang keempat ada deduction of gross income atau pengurangan penghasilan bruto. Dan yang terakhir ada net income, yaitu penghasilan neto. Nah, kemudian bagian E nih, ada withholding slips atau bukti pemotongan. Tampilannya akan muncul seperti ini. Setelah memilih opsi yes pada 10A di formulir induk, lampiran terisi secara prepolluted berdasarkan bukti potong A1 atau A2 yang diterima. Nah, wajib pajaknya dapat menambahkan atau menghapus data. Kalau yang ini beda lagi nih kode-kodenya. Yang pertama itu ada nama pemotong pajak, yang kedua ada NPWP pemotong pajak, yang ketiga ada nomor bukti pemotongan, yang keempat ada tanggal bukti pemotongan, yang kelima ada jenis pajak, yang keenam ada dasar pengenaan pajak, dan yang terakhir ada jumlah pajak dipotong. Nah, di sebelah kanan ini ada pilihan jenis pajak. Ada PPh pasal 15, 21, 22, 23, 26 yang ditanggung pemerintah untuk proyek bantuan luar negeri, atau sisa lebih bayar yang tidak dikembalikan pada SK PPKP. Lanjut di bagian pengisian lampiran 2. Ini itu bagian income subject to final tax.
Ini adalah daftar penghasilan final, penghasilan yang dikecualikan, dan penghasilan dari luar negeri. Lampiran 2 itu dapat aktif apabila kita menjawab yes pada pertanyaan berikut di formulir induk. Namun, yang dapat kita lakukan dalam pengisian hanya pada tabel yang pernyataannya dijawab yes sebagai berikut. Apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Kalau kita jawab yes, berarti kita lanjut. Do you have any income this subject to final income tax? Lalu yang terakhir ada, apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Berarti kita jawab yes, yes, yes pada 3 pertanyaan tersebut. Nah, ini di lampiran 2, ini ada income subject to final tax. Ini gambarannya seperti ini. Hampir sama seperti yang tadi, ada NPWP pemotong pajak, nama pemotong pajak, kode objek pajak. Lalu yang keempat ini ada yang beda nih, ada list drop down objek pajak, yang kelima ada DPP-nya, dan yang terakhir adalah pajak dipotong atau pajak dibayar sendiri. Nah, ini di option yang nomor selanjutnya nih, ada pilihan objek pajak. Nah, pilihan objek pajaknya itu ada banyak. Ada upah pegawai, ada imbalan kepada bukan pegawai dan lainnya. Kemudian ada upah pegawai tidak tetap, penghasilan diterima oleh pegawai, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ini di bagian income excluded from tax. Ini bisa kita lihat di situ ada lampirannya ya. Dan bisa kita lihat ada kode-kodenya. Yang pertama itu pre-populated berdasarkan income type. Lalu yang kedua ada list drop down, yang ketiga ada NPWP, yang keempat ada nama penerima, dan yang terakhir ada penghasilan bruto. Nah, di nomor 1 itu kan tadi ada tulisan berdasarkan income type. Nah, income type-nya itu bisa kita lihat pilihan jenis penghasilannya di sebelah kanan nih. Ada dividen, ada pembebasan hutang, hibah, bantuan, warisan, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, ini masih di income excluded from tax. Ini tuh tabel L2C-nya daftar penghasilan luar negeri. Jadi bisa kita isi dengan nama penghasilan, kode negara, tanggal transaksi, list drop down, jenis penghasilan, terus kode penghasilan, penghasilan neto, nilai dalam mata uang asing, nilai dalam rupiah, mata uang, dan yang terakhir ada kredit pajak. Nah, ini tuh ada pilihan jenis penghasilan yang tadi di income type. Kita bisa isi dengan penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari kegiatan usaha, obligasi, royalti, bunga deposito, bunga tabungan, dan lain-lain. Nah, yang keempat, sekarang ada pengisian lampiran 3A, yaitu domestic income, trading, penghasilan dalam negeri, usaha dagang. Lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi, pengusaha tertentu yang membuat atau bikin pembukuan dengan jenis usaha dagang. Nah, WP dengan kondisi ini mengisi laporan keuangan, laba rugi dan neraca pada lampiran ini. Nah, bisa kita lihat ya di sini, di gambar yang pertama itu adalah laporan laba rugi orang pribadi pengusaha tertentu atau usaha dagang. Jadi nanti ada kayak di kolom account names itu ada sales, ada deducted, ada net sales, ada cost of goods sold, dan lain-lain. Lalu di gambar yang bawah ini, yang kedua, itu adalah laporan neraca orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, dia tuh ada kolom current asset, non-current asset, total asset, current liabilities, dan lain sebagainya. Kemudian, kita lanjut di nomor 5. Ada pengisian lampiran 3A2 atau L3A2. Ini tuh domestic income dari service atau penghasilan dalam negeri usaha jasa. Nah, seperti lampiran sebelumnya, ini tuh khusus untuk orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukuan dengan jenis usaha jasa. Nah, WP ini tuh mengisi laporan keuangannya, laba rugi dan neraca pada lampiran ini. Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, ini tuh di paling atas ada domestic income atau service, habis itu ada headernya, ada period year-nya, kapan, gitu. Terus di account name-nya tuh ada income, gross income, operating expenses. Kemudian yang di paling bawah itu ada statement of financial position, ada current asset, non-current asset, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut di nomor 6. Ada pengisian lampiran 3A, 3 atau Financial Statement Reconciliation atau Journal Company. Ini tuh laporan keuangan rekonsiliasi atau perusahaan umum. Sama seperti dua sebelumnya, lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukuan dengan jenis usaha jasa industri. Jadi kita lihat nih, misalnya selanjutnya, paling atas ada tulisan Financial Statement Reconciliation Journal Company. Lalu di hilirnya ada teksturnya, kemudian di bagian bawahnya itu ada sales, pure sales, ada factory overhead cost, dan lain sebagainya. Kemudian di slide selanjutnya juga masih tetap berkolom-kolom. Di kolom selanjutnya itu ada statement of financial position, ada current asset, non-current asset, lalu ada equity, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di nomor 7 ada pengisian lampiran 3A 4 atau net income from business and or profession based on simple record of bookkeeping other domestic income. Jadi ini adalah penghasilan neto dari usaha berdasarkan pencatatan atau penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, itu kalau kita lihat di tabelnya, itu yang paling atas itu tetap ada yang tulisan, sekarang bukan text year lagi, tapi period year. Lalu di bagian bawahnya itu ada net income from business and or profession based on simple record of bookkeeping. Lalu yang di bagian bawahnya lagi itu ada other domestic income. Nah, di slide selanjutnya itu kita di add other domestic income itu di nomor 2-nya kan ada income type. Nah, itu kita tuh bisa pilih. Nah, jenis penghasilannya itu ada wages, ada other income, ada rent income, ada dividend, interest, royalty, profits from selling assets, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut di pengisian lampiran 3B. Lampiran 3B itu berisikan data peredaran bruto yang pengisiannya akan bergantung pada pemilihan menu, yaitu 1B2 pada formulir induk. Jadi di satu B2 formulir induk itu ada pertanyaan, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, ini begini isiannya. Lalu terdapat 3 kemungkinan pengisian lampiran. Yang pertama, ada orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final PP 23 atau 2018. Yang kedua, ada orang pribadi pengusaha tertentu. Yang terakhir, ada orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, kita lihat nih, ini ada tabelnya. Orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final PP 23 atau 2018. Nah, ini tuh ada tabelnya pilihan peredaran bruto tertentu. Terus kemudian di tabel selanjutnya itu adalah isian peredaran bruto tertentu. Itu isi-isi dari bulan Januari sampai Desember kemudian totalnya. Lalu itu ada deskripsi, klik icon tersebut untuk mengisi tabel atau formulir. Anda dapat mengisi formulir dengan tampilan isian seperti gambar berikut ini. Jadi setelah kalian klik, kalian baru bisa mengisi tabel atau formulir orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, selanjutnya ini yang tadi kalau orang pribadi pengusaha tertentu.
Ini tuh ada tabelnya, tabel daftar penghasilan sebagai OPPT. Kemudian di bawahnya sama seperti tadi, ada isiannya dari Januari sampai Desember, kemudian total. Sama seperti tadi juga, kita harus klik icon tersebut untuk bisa isi tabelnya. Nah, ini yang menggunakan NPPN. Kalau yang menggunakan NPPN, kita tuh harus klik tombol add dulu untuk mengisi tabel. Kemudian akan muncul formulir isian seperti di atas. Nah, sesudah kita klik tombol add, kita pencet klik icon tersebut untuk mengubah isi tabel. Nah, di pilihan jenis profesinya, ini nanti di tabel yang seperti di bawah, itu kita bisa isi dengan dagang, penilai, arsitek, artis, dan profesi sejenisnya sesuai dengan profesi yang kita jalani. Selanjutnya pengisian lampiran 3C atau disebut L3C. Nah, lampiran 3C merupakan lampiran daftar penyusutan dan amortisasi yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi pengusaha tertentu dan membuat laporan keuangan. Untuk menampilkan lampiran ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut. Nah, di sini ada lampiran 3C terdiri atas 3 bagian utama, yaitu harta berwujud, bangunan, harta tidak berwujud. Yang pertama itu harta berwujud. Harta berwujud ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap kelompok harta. Tersedia kelompok harta 1 sampai 4 sesuai dengan aturan saat ini. Serta disediakan kelompok lainnya untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi. Untuk menambahkan harta, klik tombol add tambah, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta. Next. Nah, di sini ada 8. Di sini ada kode harta, pilihan jenis harta, bulan atau tahun pembelian, biaya pembelian, nilai buku fiskal di awal tahun, metode penyusutan baik komersial atau fiskal, nilai penyusutan fiskal tahun berjalan, dan 8 catatan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu pilihan jenis harta berwujud seperti sepeda, motor, mobil penumpang, bus, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pilih metode penyusutan komersial, yaitu pertama itu ada garis lurus, jumlah angka tahun, selalu menurun, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada metode penyusutan fiskal, yaitu garis lurus, jumlah satuan produksi, dan saldo menurun. Nah, selanjutnya di sini ada bangunan. Untuk bangunan disediakan kategori permanen dan non permanen. Cara pengisiannya sama dengan pengisian harta berwujud. Nah, di sini ada pilihan tipe harta bangunan. Nah, bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk usaha seperti toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya. Bangunan yang disewakan, terus apartemen, aset tidak bergerak lainnya. Setelah itu ada harta tidak berwujud, sama dengan harta berwujud. Harta tidak berwujud juga ditampilkan dalam satu bentuk tabel untuk setiap kelompok harta. Tersedia kelompok harta 1 sampai 4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan kelompok lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi. Nah, di sini ada satu pilihan jenis harta tidak berwujud. Yang pertama itu ada paten, royalti, merek dagang, merek hak bangunan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada di sini pengisian lampiran 3D atau L3D. Lampiran L3D merupakan lampiran daftar biaya entertainment, promosi, dan piutang tak tertagih yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi pengusaha tertentu dan membuat laporan keuangan. Untuk menampilkan lampiran ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut. Yang pertama itu ada isian nomor 1.b.2 dengan pilihan ya saya setuju, termaksud orang pribadi pengusaha tertentu. Yang kedua itu isian nomor 1.b.3 dengan pilihan tidak, saya menyiapkan laporan keuangan atau laporan keuangan berbasis kas. Yang ketiga itu isian nomor 1.b.4 dengan pilihan salah satu dari jenis usaha seperti dagang,
jasa, dan industri. Yang terakhir ada yes pada isian nomor 14F. Ini do you declare entertainment and fans, promotion and fans, and debit and fans, deklarasi biaya entertainment, biaya promosi, dan biaya piutang tak tertagih. Nah, di sini ada lampiran kolom L3D, yaitu yang pertama itu daftar nominatif biaya entertainment. Nah, di sini kita klik add untuk memulai mengisi lampiran. Selanjutnya, ini isi lampirannya yaitu dalam yang ada 10. Yang pertama itu tanggal pemberian entertainment, lokasi pemberian entertainment, alamat, jenis pemberian entertainment, jumlah biaya entertainment, nama pihak terkait, jabatan, nama perusahaan, jenis usaha, dan 10 catatan. Selanjutnya di sini ada pengisian yang kedua itu daftar nominatif biaya promosi. Ini ada 10 juga ya. Yang pertama itu NPWP, nama penerima, alamat, 4 data, 5 jenis biaya, 6 jumlah, 7 catatan, 8 jumlah pihak yang dipotong, 9 nomor bukti, 10 jadi pilihan jenis biayanya. Ada 5 macam ya di sini. Nah, yang C daftar piutang tak tertagih. Nah, di sini ada 9 pilihan pengisian. Yang pertama yang PWP, nama debitur, alamat debitur, jumlah utang, terus piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, 6 mode pengurangan, 7 jenis dokumen yang harus dipenuhi, dan 8 pilihan metode pengurangan seperti beban langsung dan beban cadangan, 9 pilihan dokumen bukti yang harus dipenuhi seperti penyerahan berkala, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, pengakuan debitur. Nah, selanjutnya kita pengisian lampiran L4, yaitu penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Formulir ini lampiran A4 akan muncul apabila wajib pajak memilih yes pada lampiran induk menu nomor, yaitu 13.b. Selanjutnya lampiran L4 ini terdiri ada berapa yang harus diisi, yaitu jumlah penghasilan neto, yang kedua itu kompensasi kerugian fiskal yang dikurangi tahun berikutnya, terus yang ketiga zakat wajib atau sumbangan keagamaan, setelah itu ada total penghasilan neto, yang kelima ada penghasilan tidak kena pajak, keenam ada penghasilan kena pajak, 7 PPh terutang, 8 pengurangan PPh, 9 kredit pajak dari pemotong pajak, 10 PPh harus dibayarkan, 11 angsuran pajak untuk tahun berikutnya. Selanjutnya pengisian lampiran 5 atau L5 itu pengurangan penghasilan neto. Lampiran akan muncul setelah memiliki opsi yes pada C.3 dan C.8 di lampiran induk. Nah, lampiran ini terdiri atas 3 bagian, yaitu collection of fiscal loss compensation, yang B net income discussion, yang C income tax discussion. Selanjutnya yaitu lampiran ini kolom yang harus diisi di lampiran 4, yaitu ada 2. Klik icon tersebut untuk mengisi tabel calculation of fiscal loss compensation. Baru add, itu klik tombol add untuk memulai mengisi tabel net income direction. Akan muncul formulir isian seperti berikut. Selanjutnya di sini ada, setelah itu klik save untuk menyimpan isiannya. Setelah mengisi seluruh lampiran 5, maka data akan otomatis terhitung pada formulir induk bagian C, income tax payable collection. Nah, pengisian pada lampiran 1 ini sampai dengan lampiran 5 akan tercermin pada lampiran induk SPT tahun orang pribadi, sehingga SPT siap untuk disampaikan atau disumbit.
Nah, di sini ada 5 penyampaian SPT tahunan PPh pribadi. Pada aplikasi Cortex, wajib pajak dapat melakukan submit atau kirim seperti dari seluruh tabulasi lampiran induk lampiran 1 sampai dengan 5 dalam SPT tahunannya. Dikarenakan tombol PNN submit tetap aktif di posisi tabulasi manapun. Namun, wajib pajak disarankan tetap memposisikan pada lampiran induk sebelum mengirim SPT tahunan, agar dapat dipastikan kembali pengisian SPT sudah benar, lengkap, dan jelas. Terdapat 3 kemungkinan status SPT tahunan setelah Anda mengisi seluruh formulir SPT tahunan, yaitu SPT tahunan dengan status nihil, SPT tahunan dengan status kurang bayar, dan ketiga itu SPT tahunan dengan status lebih bayar. Yang pertama itu ada SPT tahunan dengan status nihil. Nah, status nihil adalah saat nominal PPh yang harus dibayar pada lampiran nomor 11C income tax they must be paid pada PPh yang harus dibayar bernilai 0. Nah, ada 2 di sini ya. Yang baru ada sign in dokumen. Yang ketiga itu SPT dilaporkan. Nah, dengan satuan ini wajib pajak dapat langsung mengklik tombol PN submit, bayar dan kirim. Formulir SPT tahunan yang telah dibuat wajib pajak akan diarahkan ke halaman cek dokumen penandatanganan SPT tahunan dan dapat memasuki kredensial yang memiliki dan SPT yang langsung terkirim dan berpindah menu ke samping SPT pada menu SPT dilaporkan. Selanjutnya itu SPT tahunan dan status kurang bayar, yaitu di sini ada saat nominal PPh yang harus dibayar pada lampiran induk nomor 11C. PPh yang harus dibayarkan bernilai angka positif, maka status SPT tahunan adalah kurang bayar. Jadi di sini ada 1-2 kolom ya. Setelah nilai kurang bayar dinyatakan sesuai, wajib pajak dapat langsung mengklik tombol Pay and Submit. Untuk SPT tahunan dengan status kurang bayar, sebelum SPT masuk ke menu sign penandatanganan, akan muncul formulir notifikasi penggunaan deposit perpanjangan SPT tahunan atau dalam kurung kurang bayar atas SPT perpanjangan. Nah, yang kedua itu digunakan apabila wajib pajak memanfaatkan layanan perpajakan setahun. Pilih tax deposit yang akan digunakan. Ya, selanjutnya setelah halaman notifikasi perpanjangan kita selesai, akan keluar formulir penandatanganan SSPT. Setelah aplikasi Cortex masuk ke proses bisnis pembayaran SPT tahunan yang dilaksanakan dalam 2 langkah. Yang pertama itu menggunakan saldo deposit yang tersedia apabila mencukupi. Yang kedua menggunakan kode billing sesuai dengan nominal kurang bayarnya. Apabila deposit tersedia, wajib pajak akan mendapatkan formulir pemilihan pembayaran menggunakan deposit atau kode billing. Nah, ini ada contohnya di bawah. Deposit balance transfer dan create in billing code. Nah, selanjutnya di sini ada apabila deposit balance transfer atau transfer saldo deposit, maka SPT akan langsung tersampai karena status kurang bayar telah diselesaikan oleh deposit. Namun apabila membuat create atau kode billing, maka kode billing otomatis tercreate dan terdownload untuk dibayarkan. Sementara SPT berpindah status di menu samping surat pemberitahuan menjadi SPT menunggu pembayaran. Nah, di sini ada tulisannya pada saat kode billing tersebut dibayarkan, SPT akan otomatis berpindah ke SPT dilaporkan. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu SPT tahunan dengan status lebih bayar. Nah, status lebih bayar adalah saat nominal pada lampiran induk nomor 11A itu bernilai negatif, maka wajib pajak akan meminta mengisi bagian G atau refund atau pengembalian dari lampiran induk. Nah, pengisian dilakukan pada pemilihan metode pengembalian dan nomor rekening yang akan digunakan dalam proses pengembalian.
Nah, ada 2 yang kolom di situ ya. Setelah mengisi bagian pengembalian ini, SPT akan dilakukan pengiriman seperti SPT dengan status nil, proses bisnis berpindah ke proses bisnis pengembalian lebih bayar. Nah, SPT tahunan juga akan langsung berpindah ke dalam menu SPT dilaporkan. Nah, yang keenam itu adalah lihat bukti penerimaan elektronik atau BPE. Pada aplikasi Cortex, wajib pajak dapat melihat kembali SPT tahunan yang sudah dilaporkan dan mengunduh bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan pada menu samping SPT dilaporkan. Nah, di sini ada cuma 1 kolom. Setelah dilaporkan, menu view digunakan untuk melihat kembali SPT tahunan yang sudah dibuka langsung dalam aplikasi Cortex. Menu Reaction untuk menggunakan bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan. Terus yang ini menu ini Submit download PDF menggunakan untuk mengunduh lampiran induk SPT tahunan. Lalu yang terakhir itu ada contoh hasil download PDF bukti penerimaan elektronik atas SPT tahunan PPh 2023 yang telah dilaporkan melalui Cortex sebagai berikut. Nah, di sini ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa. Nah, ini bukti penerimaan elektroniknya. Ada itu nomor BPN-nya itu 01 154 garis miring KPP titik 3009 garis miring 2024. Nah, ini nama wajib pajaknya itu belum ada, jenis pajak personal income tax routine. Nah, status SPT-nya normal. Tanggal terima SPT-nya tanggal 10 September 2024, tahun pajaknya 2023, masa pajaknya